Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke-22, kayaknya kurang semangat salamnya, menjawab salamnya. Apa lemes gitu, padahal udah turun ini ya, kata udah turun, naik. Akhirnya Al-Fakir supaya semangat kembali mengulangi salam, jawab itu adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan semangat ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Thayyibah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat, hingga kita bisa hadir menjalani kewajiban perintah Allah, salat Isya dan sunnah salat tarawih, dan sebelumnya adalah puasa siang harinya. Alhamdulillah, semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salat dan salam tak lupa terjatuh pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, tema pada malam ini khusus untuk kaum hawa banyak. Jadi bapak-bapak hanya mendengarkan saja. Bu, dengar bu. Untuk kaum hawa, untuk kaum ibu-ibu atau wanita. Apa tadi temanya? Bolehkah meminum, menunda untuk ketika haid di bulan Ramadan? Jawabannya dalam Imam Hambali pada kitabnya Al-Kisahul Qida yang ditukil oleh Al-Imam Al-Bahuqi, beliau berkata, yajuzu surubut dawa'in mubahin biqat'il haidi idza amina minad dorori. Yajuzu, boleh meminum obat atau pil mubahin yang dibolehkan, biqatil haidi, untuk menunda haid, idza amina, di sini ada idza, apabila aman. Artinya aman, sudah konsultasi dengan dokter. Minad dorori, daripada mara bahaya atau mudarat diri sendiri, itu boleh. Satu. Kemudian kalau darurat ada lagi di usul fiqh, ad-daruratu tabihun al-mahdurah. Darurat itu boleh ya, pada semestinya. Jadi bu, boleh bu ya. Akan tetapi para ulama membolehkan di situ ketika ia mudarat. Mana mudaratnya? Ketika beribadah haji atau umroh yang waktunya sudah ditentukan. Kalau haji, kalau umroh kapan saja. Haji, disitulah dibolehkan rupanya.
Jadi kita kaum hawa, kata ulama semua sepakat bahwasanya yang lebih utama dan paling utama itu adalah kita jangan meminum obat ketika kita sehat. Karena adalah itu kudrah dan fitrah sebagai wanita. Ya Bu. Kudrah dan fitrah seorang wanita adalah haid. Karena laki-laki belum pernah Pak ya. Ada Pak laki-laki pernah haid? Belum pernah. Tapi waktunya tahu Bu. Waktu haid tahu. Tapi belum pernah haid itu ya. Haid itu adalah sabil arti dari suci yang perempuan sehat, bukan istihadah dan bukan wiladah. Itulah haid yang setiap bulan bagi wanita normal itu pasti datang haid. Ya Bu. Berapa waktu haid itu masanya? Lailatan wa naharan wa lailatan. Sehari semalam, qalilan itu paling sedikit. Wa ghalibuhu sittun aw sab'atun. 6 sampai 7 hari. Itu mayoritasnya. Haid. Wa karuhu 15 hari. Benar itu Bu? Karena laki-laki belum pernah Pak ya. Saya sendiri belum pernah Pak. Al-Fakir belum pernah. Tapi ibu-ibu begitu ya. Paling sedikit minimal sehari semalam. Mayoritas 6 hari sampai 7 hari. Paling banyak 15 hari. Lebih daripada 15 hari pasti itu adalah istihadah, darah penyakit. Wajib melaksanakan sholat dan puasa ketika lebih dari 15 hari. Matanya ke perempuan aja lah, karena ini bapak perempuan masalahnya ya. Ya Bu, kedengar nggak Bu? Jadi yang lebih utama itu Bu, biarkan saja. Misalnya ibu-ibu, wah Ramadan seperti itu full puasanya 30 hari. Akan tetapi yang lebih utama kudrat dan fitrah sebagai perempuan, kalau di negeri kita ini kita tidak umroh, tidak haji, ya berjalan seperti biasa saja, normal saja. Jadi digantinya nanti bulan yang akan datang. Makanya kalau diganti di bulan Syawal, kalau menurut Imam Zakaria Al-Ansari, kalangan mazhab Imam Syafi'i, kalau ibunya qadha di bulan Syawal itu dapat 2. 1 pahala qadha dan kedua ada puasa sunnah Syawal. Itu Bu untungnya tuh. Untung yang mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal. Itu ya. Jadi menurut kebanyakan ulama jangan mengkonsumsi pel yang lebih utama, kecuali tadi itu umroh atau haji. Kenapa? Karena haji di samping mahal ongkosnya, waktu kita menunggu, nah itu yang mudarat. Jadi situ ad-darurat tabi'un al-mahdurah. La darar wala dirar. Jangan merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Itu sandaran daripada kita meminum pil haid. Ibu kedengaran Bu? Semoga kedengaran Bu ya. Jadi intinya Bu, sebagai wanita pertama kali haid itu dia haramkan, tidak boleh sholat dan puasa. Bahkan kalau menurut di Fathul Qarib itu yahrumu alal haid adalah masul Quran, sholat, puasa, ya, kemudian umroh, kemudian hamlul Quran, bahkan qiraatul Quran. Misalnya ibu
mau zikir, boleh zikir. Ya. Zikir boleh, meskipun kita haid, banyak zikir, nggak apa-apa. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, kalimatani khafatani 'ala nisa wa thaqalatani fil mizan wa habatani ila Allah, ila Rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan, berat timbangannya, itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu mudah diucapkan, berat timbangannya. Jadi ketika ibu lagi haid, jangan sampai ketika putus asa, tidak zikir ya Allah karena lagi haid. Dibolehkan. Begitu pun yang sudah hafal Al-Quran, boleh dengan niat zikir. Baca Quran, bukan baca Quran, menghafal Al-Quran yang sudah hafal dengan niat zikir. Karena la yamsul mutahharun. Ini tafsir la yamsul mutahharun itu ada banyak ya. Ada menafsirkan bahwa Al-Quran di Lauhul Mahfuz, tapi kita yang diamalkan kita ada Al-Quran yang sudah kita lihat. Jadi tidak boleh orang yang la yamsul mutahharun kecuali orang yang suci. Jadi ibu-ibu kaum hawa, kalau haid di bulan Ramadan ini biarkan saja. Nanti ibu menggantinya di bulan yang mendatang. Sesuai dengan Al-Quran kan jamul akhir. Jadi itu inti daripada meminum pil. Bolehkah? Ulama membolehkan. Tapi kita yang lebih utama adalah hindari dulu. Ya, yang lebih utama adalah kita tidak mengkonsumsi pil dulu, biarkan berjalin sebagaimana mestinya. Jadi yang diutamakan adalah qudrah dan fitrah. Qudrah dan fitrah seorang wanita adalah haid. Ada bu yang belum pernah haid. Dulu ada tangga saya umur 29 tahun belum pernah haid. Belum pernah haid. Punya anak? Ya tidaklah. Tahu sekarang pindah. Waktu itu 29 tahun belum pernah namanya haid itu. Udah masuk dokter? Udah. Ya itulah. Jadi yang haid harus bersyukur. Haid itu adalah darah kotor yang harus dikeluarkan. Ya. Bagi ibu-ibu, darah itu adalah darah kotor yang harus dikeluarkan. Maka dari itu, ibu-ibu semuanya yang jatuh atau tiba masa haidnya dibiarkan saja. Misalnya haidnya datang 10 menit lagi waktu maghrib, biarkan saja, kita batalin. Ya, nanti kita mengqadha sesuai dengan yang kita tinggalkan di waktu bulan Ramadan. Jadi intinya ibu-ibu kaum hawa boleh meminum pil ketika mudharat, ketika kita mau haji atau umroh. Dan kalau sekarang biarin saja, itu intinya daripada tema tadi. Jadi mungkin dari Al-Fakir cukup sekian. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.